setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Selamat malam teman-teman pemuda dimanapun kalian berada. Kita sungguh bersyukur Tuhan memelihara kita sampai saat ini. Jadi dalam bulan ini tema pemuda mengenai tulip. Dan pada saat ini kita masuk di dalam pembahasan yang ketiga bagian dari tulip, yaitu limited atonement atau penebusan terbatas. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, Engkau memelihara setiap kami hingga sampai saat ini. Secara khusus Engkau memelihara iman kami. Terima kasih ya Tuhan, dan sebentar kami mau belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami, berkati setiap anak-anak pemuda-pemudi dimanapun mereka berada pada saat ini. Terpuji Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Nah teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita membahas tentang penebusan yang terbatas, maka ada beberapa pertanyaan yang kita bisa ajukan, yaitu bagi siapakah Kristus mati? Dosa-dosa siapakah yang ditebus oleh Kristus? Siapakah yang diperdamaikan Kristus dengan Allah? Lalu kemudian apakah Kristus mati untuk menyelamatkan semua orang di dalam dunia ini, ataukah hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah? Jadi ada beberapa pertanyaan yang dimunculkan untuk boleh membahas yang namanya penebusan terbatas ini. Jadi kita akan belajar bagi siapa Kristus mati. Kita tahu bahwa Kristus mati di atas kayu salib. Lalu kemudian dia mati untuk siapa? Untuk semua orang tanpa terkecuali.
atau hanya khusus orang-orang pilihan Allah? Apakah dengan kematian, kebangkitan Kristus memperdamaikan semua orang dengan Allah? Karena kita tahu bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Lalu kemudian hubungannya terputus dengan Allah. Jika demikian, kalau Kristus mati, apakah otomatis semua orang yang tadi diperdamaikan dengan Allah? Nah teman-teman, ada dua pandangan dalam hal ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan tadi. Ada kaum Arminian mengatakan bahwa Kristus mati untuk semua orang. Jadi kaum ini, pandangan ini menganggap bahwa kematian Kristus itu bagi semua orang tanpa terkecuali. Baik itu yang tidak dipilih oleh Allah, baik itu yang menolak Kristus, maupun orang-orang yang ditetapkan memang akan binasa. Tapi Kristus mati bagi mereka. Jadi pandangan ini mengatakan sekali lagi bahwa kematian Kristus itu untuk semua orang. Mereka mempercayai penebusan yang universal. Lalu kemudian pandangan yang kedua adalah pandangan Calvinis. Bagaimana pandangannya? Dia mengatakan bahwa Kristus mati hanya bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Kristus mati hanya bagi orang-orang pilihan Allah. Jadi Calvinis mempercayai penebusan yang kita bahas pada malam hari ini, yaitu penebusan terbatas. Dan itulah yang kita anut. Kristus tidak menyelamatkan semua orang. Kristus tidak mati untuk semua orang. Kristus tidak memperdamaikan semua orang dengan Allah. Kristus mati bagi orang-orang pilihan. Kristus memperdamaikan orang-orang pilihan dengan Allah. Lalu kemudian kita bertanya, kok begitu? Lalu kemudian kita bertanya, kenapa bisa begitu? Bila Kristus menanggung hukuman semua orang, maka semua orang tentu diselamatkan. Sekali lagi ya, bila Kristus menanggung hukuman semua orang, mati untuk semua orang, maka konsekuensinya adalah semua orang pasti akan diselamatkan. Semua orang pasti akan masuk surga dan tidak ada seorang pun yang akan binasa. Sekali lagi ya, jika kita menganggap bahwa kematian Kristus itu untuk semua orang tanpa terkecuali, berarti tidak ada satu orang pun yang tidak diselamatkan. Semua orang pada akhirnya diselamatkan, masuk surga. Tetapi kenyataannya, kebenarannya, banyak orang yang masuk neraka. Banyak orang yang akan binasa. Ada orang yang ditetapkan memang untuk binasa, tidak dipilih sejak semula. Dan tempat mereka dikatakan oleh Alkitab adalah neraka. Jadi tentu pandangan yang tadi Arminian kita tidak anut, secara khusus di gereja kita ya. Jadi Kristus mati hanya untuk umatnya. Kita bisa lihat di dalam Matius pasal 1 ayat 21, di sana dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Lihat ya, malaikat mengatakan bahwa nanti Tuhan Yesus akan lahir. Untuk apa? Untuk menyelamatkan umatnya. Garis bawahi, umatnya dari dosa mereka. Berarti yang bukan umatnya tidak diselamatkan. Hanya untuk umatnya. Lalu kemudian referensi ayat yang lain adalah domba-dombanya. Kristus mati hanya untuk domba-dombanya. Kita bisa melihat di dalam Yohanes 10 ayat 26. Dikatakan di sana, saya akan bacakan Yohanes pasal 10 ayat 26. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku.
Lihat ya. Ya, jadi ada orang-orang yang memang tidak percaya kepada Kristus. Karena memang kenapa Alkitab mengatakan karena kamu bukan domba-dombaku, karena kamu bukan pilihan, karena kamu memang tidak dipilih untuk diselamatkan. Lalu kemudian Kristus mati untuk siapa lagi? Dikatakan dengan jelas oleh Alkitab, sahabat-sahabatnya. Kita bisa lihat di dalam Yohanes 15 ayat 13. Di sana dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi ini mengacu ketika Yesus mati di atas kayu salib. Dikatakan dia mati. Dia memberikan nyawanya untuk siapa? Untuk sahabat-sahabatnya. Nah, jadi lalu kemudian referensi yang lain adalah Kristus mati untuk jemaatnya atau gerejanya. Kita bisa baca di dalam Kisah Rasul 20 ayat 28. Lalu kemudian Kristus mati untuk mempelai wanitanya di dalam surat Efesus 5 ayat 25. Jadi teman-teman yang terkasih, dari referensi-referensi ayat ini memberikan kita pemahaman bahwa memang kematian Kristus itu hanya untuk orang pilihan, hanya untuk yang dipilih oleh Allah, yang menjadi umat Allah, yang menjadi gerejanya Tuhan, yang menjadi mempelai wanitanya. Jadi ada memang orang yang tidak dipilih untuk diselamatkan. Jadi jelas ya, tidak semua orang pada akhirnya akan diselamatkan. Ada orang yang memang ditetapkan untuk tidak dipilih. Lalu kemudian kita akan belajar lebih jauh bahwa penebusan terbatas bukan berarti penebusan Kristus terbatas dalam kemampuannya. Kita mungkin menganggap jika demikian, kalau Kristus mati bukan untuk semua orang, Kristus tidak maha kuasa dah. Dia tidak bisa menyelamatkan semua orang di dalam dunia ini. Bukan itu artinya, bukan itu maksudnya. Penebusan terbatas bukan berarti penebusan Kristus terbatas dalam kemampuannya. Ia tidak berkuasa untuk menyelamatkan semua manusia. Sebaliknya, penebusan Kristus tidak terbatas dalam kuasanya. Kristus menyelamatkan dengan sempurna dan penebusannya memiliki harga dan nilai yang tidak terbatas. Ia membayar dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan nyawanya sendiri. Tetapi Kristus hanya menghapus dosa manusia dari jumlah orang tertentu, yaitu orang-orang yang dikasihi oleh Allah dengan kasih yang khusus sejak kekekalan. Dibatasi hanya untuk orang-orang tertentu atau orang-orang yang khusus, yang memang dipilih Allah sejak semula, yang memang sudah ditetapkan oleh Allah untuk diselamatkan. Jadi kita melihat minggu lalu belajar tentang pemilihan tanpa syarat. Allah memilih manusia untuk diselamatkan bukan dengan berbagai syarat. Bukan karena si A ini saleh, si B ini berbuat baik sangat banyak sehingga dia pantas untuk diselamatkan. Tidak, tetapi pemilihan Allah itu berdasarkan kedaulatannya sendiri, berdasarkan kuasanya sendiri, bukan andil kita sebagai manusia. Oh, aku pantas kok diselamatkan, makanya Tuhan menyelamatkan aku. Oh, aku kan orang baik, maka aku diselamatkan, dipilih oleh Allah. No, kita dipilih oleh Allah bukan karena siapa kita, tetapi semata-mata ada di dalam kedaulatannya Allah. Di dalam surat Efesus dikatakan bahwa sebelum dunia dijadikan, sebelum manusia dilahirkan, sebelum segala sesuatu ada, Dia telah memilih kita untuk diselamatkan. Jadi berdasarkan pengetahuannya, berdasarkan kedaulatannya, Ia memilih manusia, orang-orang yang akan dipilih untuk diselamatkan. Lalu kemudian kita mungkin berkata, kalau begitu Allah tidak adil dong. Kenapa Tuhan memilih si A lalu kemudian menolak si B?
Allah memilih si C, lalu kemudian membuang si D. Allah tidak adil. Kalau Allah adil, maka semua manusia diselamatkan dong. Jangan dipilih-pilih, jangan ada orang yang dibuang, jangan ada orang yang ditolak, jangan ada orang yang masuk binasa atau masuk ke neraka. Saudara, ini adalah pemikiran yang keliru. Kenapa? Apa yang pantas bagi kita sebagai manusia berdosa? Saya mau tanya, apa yang pantas bagi kita? Kita tahu sejak semula bahwa semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang berdosa di hadapan Allah. Semua orang tidak ada yang benar di hadapan Allah. Jika demikian, apa yang pantas bagi kita untuk Allah lakukan bagi kita? Sangat jelas di dalam Roma 6 ayat 23. Dikatakan di sana bahwa upah dosa ialah maut. Jadi apa yang pantas bagi kita? Kalau kita berbicara tentang keadilan Allah, Allah itu tidak adil. Saudara, saya mau katakan kalau Allah adil, maka semua manusia ini dibinasakan. Semua manusia ini harus masuk ke dalam neraka. Harus dibinasakan. Karena apa? Itu yang pantas bagi kita. Alkitab mengatakan bahwa semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah dan upah dosa ialah maut. Yang pantas bagi kita bukan untuk diselamatkan. Yang pantas bagi kita bukan untuk masuk surga. Yang pantas bagi kita yang masuk neraka, maut, dihukum, dibinasakan. Lalu kemudian, jika demikian, kalau kita sekarang ini menjadi orang percaya, menjadi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Kristus Yesus yang mati bagi kita, seharusnya kita bersyukur. Bukan juga kita bangga, kita sombong, aku diselamatkan, lo enggak, aku masuk surga, lo tidak, dan lain sebagainya. No, itu juga bukan ajang untuk menyombongkan diri. Tapi justru ketika kita dipilih oleh Allah menjadi anak-anaknya, menjadi orang-orang yang percaya, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Bukan lalu kemudian bertanya, tidak adil dong. Sekali lagi, kalau berbicara tentang keadilan Allah, maka kita semua ini dihukum. Kita semua ini dibinasakan. Tapi puji Tuhan, Tuhan memilih kita untuk menjadi orang yang percaya kepadanya, untuk diselamatkan oleh Allah. Saudara, sekali lagi, penebusan terbatas. Dikatakan hanya untuk orang-orang tertentu, orang-orang yang khusus, yang telah dipilih oleh Allah sejak kekekalan untuk diselamatkan. Bukan diperuntukkan untuk semua orang. Lalu kemudian jika kita menjadi salah seorang yang diselamatkan oleh Allah dari miliaran orang dalam dunia ini, seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sungguh bersyukur, bukan juga membanggakan diri, tapi kita sungguh bersyukur karena Allah mengasihi setiap kita. Bukan karena siapa kita, tapi memang semata-mata karena anugerah dan kasih-Nya bagi kita. Lalu kemudian apa yang kita lakukan? Kita terus mengabarkan Injil ke semua orang. Mungkin juga ada orang yang berkata, yang enggak. Apa artinya aku memberitakan Injil kalau begitu? Kalau memang dari dulu sudah ditentukan orang yang diselamatkan. Ada orang yang kritis mengatakan begitu. Ngapain memberitakan Injil dong kalau begitu? Kalau semua orang sudah ditentukan sejak kekekalan mana yang diselamatkan, mana yang tidak. Saudara, orang-orang pilihan Allah ditemukan di dalam penginjilan. Itulah sebabnya kalau kita gagal memberitakan Injil kepada orang-orang tidak menerima pemberitaan kita, nggak usah kecewa. Karena memang bukan kita yang menyelamatkan nyawanya. Bukan karena kuat kita bisa membawa dia kepada Kristus. Tapi semata-mata karena karya Allah Roh Kudus. Tapi bagian kita tetap mengabarkan Injil. Karena dalam pengabaran Injil ditemukanlah orang-orang pilihan Allah. Ketika kita mengabarkan Injil, orang merespon. Itu karena Allah memilih dia sejak kekekalan. Jadi saudara, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan,
Itulah materi kita pada malam hari ini tentang penebusan terbatas. Biarlah pemahaman kita semakin baik dan juga doktrin-doktrin yang kita pegang sungguh-sungguh itu bisa alkitabiah dan membangun iman kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.